Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arja Sarira, NPM 1917051036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean aljabar adalah matematika yang digunakan untuk rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilakukan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Hukum-hukum aljabar boolean. 1. Hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. 2. Hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. 3. Hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dan dapat disebarkan tempatnya atau diubah. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. 4. Hukum AND atau AND law. Disebut dengan hukum AND karena pada hukum ini menggunakan operasi logika AND atau perkalian. 5. Hukum OR. 6. Hukum interversi atau interversi law. Aritmatika komputer. ALU, singkatan dari aritmatika and logika unit. Bahasa Indonesianya unit aritmatika dan logika, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tujuan ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operator logika pada ALU adalah sebagai berikut: A sama dengan, B tidak sama dengan, C kurang dari, D kurang atau sama dengan dari, E lebih besar dari, F lebih besar atau sama dengan dari. 1. Dasar operasi aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi selanjutnya yang dikembangkan dalam kedua operasi dasar tersebut adalah operasi perkalian dan operasi pembagian. Penjumlahan bilangan. Penjumlahan bilangan biner. Pada penjumlahan berlaku aturan sebagai di bawah ini: 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, atau plus 1, 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1, atau plus 1 sebagai carry. Sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang Anda kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry atau sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang lebih rendah. 2. Penjumlahan bilangan oktal. Proses penjumlahan bilangan oktal sama seperti proses penjumlahan bilangan desimal, atau sisa akan timbul atau terjadi jika jumlahnya telah desimal. Dalam penjumlahan bilang heksadesimal, sisa akan terjadi jika jumlah dari setiap tempat melebihi 15. B. Pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan biner. Pada pengurangan bilangan biner berlaku aturan sebagai berikut. Pada pengurangan,
Jika bilangan yang dikurang lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi. Pengurangan bilangan oktal. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih. Pengurangan bilangan heksadesimal. Pada pengurangan, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Increment dan decrement. Increment bertambah dan decrement berkurang adalah dua pengertian yang saling sekali digunakan dalam teknik mikroprosesor. Dalam matematika, pengertian increment adalah bertambah 1 dan decrement artinya berkurang 1. Increment sistem bilangan. Seperti penjelasan di atas bahwa increment artinya bilangan sebelumnya ditambah dengan 1. Decrement sistem bilangan. Decrement diproses dengan cara mengurangi bilangan sebelumnya dengan 1. Terima kasih.